Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Khairunisa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati ialah suatu istilah yang mencakup sebuah bentuk kehidupan, yang mencakup gen, spesies tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme, serta ekosistem dan proses-proses ekologi. Adanya arus globalisasi dan efisiensi menuntut suatu keragaman, mengakibatkan krisis keragaman di berbagai bidang. Saat ini, keragaman dianggap sebagai inefisien dan primitif, di mana keseragaman ialah efisien dan modern. Hal yang sama juga terjadi pada keragaman hayati atau sering diistilahkan sebagai keanekaragaman hayati. Pada saat ini, proses penyeragaman sudah terjadi pada semua aspek, sehingga terjadi penekanan pada perkembangan keragaman genetik. Keanekaragaman hayati terus-menerus mengalami kemerosotan. Hutan tropis sebagai salah satu gudang keanekaragaman hayati yang diduga telah menyusut lebih dari setengahnya. Bahkan, lahan pertanian juga telah mengalami degradasi. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Indonesia terletak di daerah tropis. Hal ini menyebabkan Indonesia memiliki tingkat curah hujan yang cukup tinggi, sehingga Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi dibandingkan dengan daerah yang subtropis dan daerah yang kutub. Tingginya keanekaragaman hayati di Indonesia terlihat dari berbagai macam ekosistem yang ada di Indonesia. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang mempunyai mega diversity jenis hayati dan merupakan mega center keanekaragaman hayati dunia. Indonesia memiliki keanekaragaman hayati sebanding dengan Brazil yang mempunyai daratan lebih dari 5 kali besarnya. Keanekaragaman hayati Indonesia yang jumlahnya sangat tinggi, baru sekitar 6.000 spesies tumbuhan, 1.000 spesies hewan, dan 100 spesies jasad planet yang telah diketahui potensinya. Flora di Indonesia merupakan bagian dari geografi tumbuhan Indo-Malaya. Flora Indo-Malaya meliputi tumbuhan yang hidup di India, Vietnam, Thailand, Malaysia, Indonesia, dan Filipina. Flora yang tumbuh di Malaysia, Indonesia, dan Filipina sering disebut sebagai kelompok flora Malaysiana. Hewan di Indonesia memiliki tipe oriental atau disebut dengan kawasan barat Indonesia, dan Australia yang disebut dengan kawasan timur Indonesia, serta peralihan. Hewan-hewan di bagian barat Indonesia atau oriental yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Kalimantan memiliki ciri banyaknya spesies mamalia yang berukuran besar, terdapat berbagai macam kera, terdapat hewan endemik, burung-burung yang memiliki warna bulu yang kurang menarik,
tetapi dapat berkicau dengan sangat indah. Sementara itu, hewan-hewan yang berada di Indonesia bagian timur, yakni Irian, Maluku, Sulawesi, Nusa Tenggara, relatif sama dengan Australia yang memiliki ciri-ciri mamalia berukuran kecil, banyak hewan berkantung, tidak terdapat spesies kera, dan jenis-jenis burung yang memiliki warna yang beragam. Keanekaragaman hayati kini mulai mengalami berbagai erosi. Perusakan habitat telah mengganggu ekosistem yang akan mengancam berbagai spesies. Eksploitasi spesies flora dan fauna berlebihan akan menimbulkan kelangkaan dan kepunahan spesies. Penyeragaman varietas tanaman dan ras hewan budidaya menimbulkan erosi genetik, sehingga akan menimbulkan krisis keragaman hayati. Keseragaman spesies dan keragaman hayati sangat erat kaitannya dengan produktivitas. Perkembangan bioteknologi baru yang dapat menggantikan produk biologis dari tanaman dan kerusakan ekonomi serta sosial akan mempercepat proses erosi keragaman. Pemanfaatan keragaman hayati secara ekonomi masih berorientasi pada keuntungan yang besar tanpa memperhatikan dampak terhadap kerusakan lingkungan. Sudah kita ketahui bersama bahwasanya keanekaragaman hayati di negeri Surya ini negeri yang tongkat kayu dan batu menjadi tanaman, yakni negeri Indonesia. Begitu tinggi keanekaragamannya, baik itu flora maupun faunanya. Hal ini tentu saja haruslah dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia dan juga masyarakat dunia. Keanekaragaman hayati adalah istilah yang digunakan secara umum untuk derajat keanekaragaman sumber daya alam hayati, meliputi jumlah maupun frekuensi dari ekosistem, spesies, maupun gen di suatu daerah. Pada dasarnya, keanekaragaman hayati melukiskan keadaan yang bermacam-macam terhadap suatu benda yang terjadi akibat adanya perbedaan dalam hal ukuran, bentuk, tekstur, maupun jumlah. Perbedaan-perbedaan diantaranya perbedaan bentuk, ukuran, warna, jumlah, tekstur, penampilan, dan juga sifat-sifatnya. Pada dasarnya, keanekaragaman hayati terbagi atas 3 tingkatan, yaitu keanekaragaman gen, keanekaragaman tingkat spesies, dan keanekaragaman tingkat ekosistem. Perkawinan antara 2 individu makhluk hidup sejenis merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya keanekaragaman gen. Keturunan dari hasil perkawinan memiliki susunan perangkat gen yang berasal dari kedua induk. Kombinasi susunan perangkat gen dari 2 induk akan menyebabkan keanekaragaman individu dalam satu spesies berupa varietas-varietas yang terjadi secara alami atau secara buatan. Keanekaragaman buatan dapat terjadi antara lain melalui perkawinan silang atau hibridiasi, seperti pada berbagai jenis jambu. Ada jambu air, ada jambu yang lainnya. Keanekaragaman yang terjadi secara alami adalah akibat adaptasi atau penyesuaian diri setiap individu dengan lingkungannya, seperti pada rambutan.
Di muka bumi ini, semua makhluk hidup berinteraksi atau berhubungan erat dengan lingkungan tempat hidupnya. Lingkungan hidup meliputi komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik meliputi berbagai jenis makhluk hidup, mulai dari yang bersel satu sampai makhluk hidup bersel banyak yang dapat dilihat langsung oleh kita. Komponen abiotik meliputi iklim, cahaya, batuan, air, tanah, dan kelembaban. Ini semua disebut faktor fisik. Selain faktor fisik, ada faktor kimia seperti salinitas, tingkat keasaman, dan kandungan air mineral. Di dalam ekosistem, seluruh makhluk hidup yang terdapat di dalamnya selalu melakukan hubungan timbal balik, baik antara makhluk hidup maupun makhluk hidup dengan lingkungannya atau komponen abiotiknya. Hubungan timbal balik ini menimbulkan keserasian hidup di dalam suatu ekosistem. Apa yang menyebabkan terjadinya keanekaragaman tingkat ekosistem? Perbedaan letak geografis antara lain merupakan faktor yang menimbulkan berbagai bentuk ekosistem.